Nawaitu sholati anakari Fardhi syahri Ramadhani Hadisani lillahi ta'ala. Oh ya, kenapa sih kita harus puasa segala? Ya elah Jono, masa gitu aja nggak tahu? Kalau seperti itu kan sudah dijelaskan Ustaz waktu mengaji. Pasti kamu ketiduran ya di kelas. Iya, hehehe. Memangnya dulu Bapak nggak pernah ketiduran waktu mengaji? Nggak pernah lah. Nggak pernah telat maksudnya Pak. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh pantesan, waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu Johnny. Selanjutnya manusia tentu tidak lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus balasan bagi kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus kenapa namanya Ar-Rayyan? Ar-Rayyan bisa berarti kesegaran atau kepuasan. Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya, maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa. Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar, berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana. Cakep. Nah, bapak-bapak kan juga menahan hasratnya selama berpuasa. Berarti di sana disediakan bidadari juga dong. Ya dong. Cocok. Bapak. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Nah, teman-teman sudah disimak videonya. Jadi apa itu puasa? Menahan lapar. Nah, apa hadiah dari Allah bagi orang yang berpuasa? Disediakan pintu surga atau disediakan surga bagi orang yang berpuasa. Apa nama surganya buat orang yang berpuasa? Ar-Rayyan adalah hadiah dari Allah buat orang-orang yang berpuasa. Nanti dia akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Teman-teman, puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Keempat. Pak Yasin punya tepuk puasa. Tepuk puasa. Puasa itu ada dalam rukun Islam. Coba aja. Tepuk rukun Islam. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, pergi haji jika mampu. Kelas bab 4 pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam adalah puasa Ramadan. Kita akan mempelajari ketentuan puasa Ramadan. Teman-teman disimak ya. Puasa Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi umat Islam yang melakukan amal baik. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dengan berpuasa Ramadan, kita telah melaksanakan rukun Islam yang keempat. Yuk disimak materinya. Ketentuan puasa Ramadan. Definisi puasa.
Nanti tadi yang sudah dijawab sama Abian, kata Abian apa tadi puasa? Coba dibaca. Menurut bahasa, puasa artinya menahan atau mencegah. Dan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Teman-teman puasanya sudah full seharian? Dari pagi sampai sore sudah full? Dimulai dari kelas berapa? Kelas 1 sudah full puasanya? Dari PAUD? Oh, sudah hebat. Biasanya kalau kita masih PAUD, masih umur 4 tahun, 5 tahun, diajarkan sama orang tua kita puasanya setengah hari. Buka, yang pertama dia ikut sahur, yang kedua nanti azan zuhur, dia buka, makan, minum sedikit, lanjutkan berpuasa sampai maghrib. Ada yang seperti itu kan? Waktu kecil langsung full sampai maghrib. Wow, hebat. Kalau orang dulu mengajarkan anaknya untuk berpuasa biasanya setengah hari dulu. Kalisa puasa ya? Ya mama. Kalau masih kecil, kan puasanya setengah hari aja. Nanti zuhur, minum, makan, lanjut lagi ya sampai maghrib. Biasanya orang dulu seperti itu. Takut kalau langsung full pasti nangis. Kenapa nangis? Karena kelaparan dan kehausan. Belum pernah puasa, umur 4-5 tahun disuruh puasa, langsung full biasanya nggak kuat. Tapi kalau kalian sudah langsung full, hebat. Hukum puasa. Nah, yang tadi sempat Pak sampaikan, puasa Ramadan ini hukumnya wajib teman-teman bagi setiap muslim yang berakal. Apa sih itu wajib? Ada yang tahu? Apa itu wajib? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah. Sholat wajib, puasa wajib. Apa itu wajib? Sesuatu yang harus dilakukan. Lagi yang lain, apa itu wajib? Sama, jawabannya ada yang lain. Apa sih itu wajib? Sesuatu. Nah, wajib itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala atau kebaikan. Jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Itu arti dari wajib. Sholat wajib nggak? Puasa wajib. Nah, kalau kalian puasa, kalian sholat, kalian akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian nggak puasa, nggak sholat, kalian akan dapat dosa. Mau dosa? Makanya puasa. Nah, hukumnya wajib ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita harus berpuasa, karena ada perintah Allah di surah Al-Baqarah ayat 183.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Nah, diwajibkan, diharuskan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, syarat-syarat puasa disimak baik-baik, ingat ya. Syarat-syarat puasa itu apa aja sih? Syarat wajib puasa yang pertama, beragama Islam. Kita Islam bukan? Nah, kalau orang yang gak Islam, non-muslim, boleh gak puasa? Boleh gak puasa? Boleh aja kalau dia puasa. Dapat gak pahalanya? Enggak. Karena puasa yang diwajibkan hanya untuk orang-orang Islam. Syarat wajib puasa yang kedua adalah balik. Apa itu balik? Dewasa, apalagi remaja, apalagi anak, lansia. Balik itu sudah sampai waktu wajib melaksanakan sesuatu. Kalau kalian masih anak-anak, remaja, nanti mempelajari tanda-tanda balik. Biasanya kalau perempuan sudah keluar haid, yang laki-laki sudah bermimpi dan keluar air mani dan lain sebagainya, yang suaminya itu makin besar. Kalau sudah balik, nah kalian sudah wajib melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa yang ketiga yakni berakal. Kita berakal nggak? Berakal sehat. Kenapa kita berakal sehat? Kenapa kita berakal? Karena kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita mau berpakaian, kalau kita nggak berakal, mungkin kita ada di jalan, nggak pakai baju. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau dia masih anak-anak, kadang belum mampu kuat puasanya full 1 hari. Makanya buat belajar dia setengah hari terlebih dahulu. Ulangi, sebutkan syarat-syarat puasa. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau orang yang gak mampu seperti ibu hamil, boleh gak dia puasa? Boleh dia puasa kalau kuat. Kalau nggak kuat dia jangan puasa. Lagi sakit, sakitnya parah, berbaring di rumah sakit, wajib nggak dia puasa? Enggak. Ya, jadi syarat wajib puasa yang keempat adalah mampu mengerjakan puasa. Nah, kalau tadi syarat wajib puasa, sekarang ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Kita Islam, kita Muslim, jadi puasanya sah. Mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Suci dari haid dan nifas. Kalau kalian sudah remaja, menjelang dewasa, yang perempuan nanti haid dan sudah bersih, boleh dilanjutkan berpuasa. Dan ibu yang melahirkan setelah dia bersih, boleh lanjutkan untuk berpuasa. Yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Nah, kalau puasa wajib kita ada pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, insya Allah kita berapa hari lagi? 24? Kurang lebih 2 minggu lagi ya. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu depan kita sudah datang bulan suci Ramadan. Dan ini
adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa wajib. Nah, lain halnya kalau puasanya puasa sunnah, ada hari Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah apa lagi? Puasa sunnah Nabi Daud, tahu? Puasa sunnah Nabi Daud itu sekarang puasa, besok buka, lusa puasa, lusa lagi tidak. Jadi selang-seling, Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa lagi. Itu namanya puasa sunnah Nabi Daud. Rukun puasa disimak baik-baik. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Niat dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Lafaz niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikuti bahasin? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa. Nawaitu Sauma Qadin An adai Fardi syahri Ramadana Hadis sanati Lillahi ta'ala. Coba yang iwan aja. Niat puasa. Yang awal niat puasa. Artinya kapan niat dibacanya? Niat puasa dibacanya kapan? Sebelum fajar atau malam hari. Biasanya kalian kan sholat sunnah apa tuh namanya? Sholat sunnah tarawih. Biasanya setelah sholat sunnah tarawih dibimbing untuk membaca niat bersama-sama. Kalau kalian misalnya dalam perjalanan kemudian sholat tarawih dan isya di rumah, bacanya di malam hari, baca sendiri. Dan niat puasa ini dibaca setiap hari teman-teman. Karena kalau kita nggak niat tidak sah puasanya. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nanti kita akan pelajari apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah hafal niat puasanya? Sudah hafal ya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oke, biar semangat. Coba tepung puasa. Nah, selanjutnya ada sunnah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan perbuatan baik yang dilakukan hambanya pada bulan Ramadan. Jadi kita harus memperbanyak amalan-amalan. Amalan tersebut antara lain yang pertama adalah sholat sunnah tarawih.
Sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat. Ada pula yang mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau teman-teman biasanya sholat sunnah tarawihnya di rumahnya, di masjidnya berapa rakaat? 20. Ada yang 11. 11 itu berarti yang ini ya, 8 rakaat sholat sunnah tarawih, 3 rakaat sholat sunnah witir, jumlahnya 11. Ada yang 30? Siapa? 30? Banyak banget, capek. Jadi sholat tarawih cuma ada 2 saja. Ada 8 rakaat dan 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, jadi jumlahnya 11 rakaat dan 23 rakaat. Biasanya kalau sholat sunnah yang 8 rakaat bacanya santai, pelan-pelan, nggak ngebut, dan baca surahnya yang panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama sampai 8 rakaat. Tapi kalau yang 20 rakaat biasanya di kampung-kampung, di masjid, karena rakaatnya banyak sehingga bacaannya pun agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bacanya pun diwasal semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai kendel. Ya. Kalau yang 20 rakaat, yang 8 silakan, yang 20 silakan. Yang nggak boleh siapa? Yang nggak boleh yang nggak sholat. Ya, jadi jangan salahkan. Kok kamu 8 rakaat, aku 20, nggak adil tuh. Gitu. Tidak ya. Yang memakai 8 silakan, pakai 20 pun silakan. Yang penting adalah mengerjakan sholat tarawih. Sunnah puasa yang pertama adalah sholat tarawih. Yang kedua, kalau dibaca, mengakhirkan makan sahur. Misalnya waktu imsaknya pukul 4.00. Nah itu kalian kalau mau ambil sunnahnya setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya, sebelum jam 4. Jam berapa tuh? Jam 3:45 menit. Makannya 10 menit, minum buat gigi, pas langsung imsak dan siap-siap sholat subuh. Sunnah puasa yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Nah, kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung segera berbuka. Tapi kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan. Paham itu? Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Sudah hafal buka puasanya? Coba doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar. Ada juga yang baca doanya berbeda. Dhahabal dhama'u wa talatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Mau pakai Allah itu silakan, mau pakai dhahabal dhama'u silakan. Yang penting membaca doa itu disunahkan ketika berbuka puasa.
Yang kelima, sunnah puasa adalah memperbanyak sedekah atau sedekah jariyah. Kalau kalian pergi ke masjid, ke mushola, datang untuk sholat tarawih, jangan lupa bawa uang receh tuh. Minimal berapa? 2.000 saja, 5.000. Mungkin kalau 2.000 besarannya kalau setiap hari, tapi lebih 2.000, 1.000, tapi setiap hari, setiap datang sholat masuknya ke kotak. Nah, kalau di sekolah setiap hari Jumat, ketika Ramadan diperbesar lagi infaknya, yang biasanya 2.000 tambah jadi 5.000, 10.000, 100.000. Karena semakin besar pahalanya pun semakin banyak. Terlebih kalau di bulan puasa, pahalanya pun akan dilipat gandakan. Sunnah puasa yang selanjutnya atau yang benar, berbuka dengan yang manis. Ada apa saja makanan yang manis? Es krim. Yang sunnah itu minum kurma, es teh manis, susu, yang pernah yang manis-manis ya. Disunahkan berbuka dengan yang manis. Yang ketujuh, memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Suka lihat yang di pinggir jalan kalau bulan Ramadan banyak orang bagi-bagi takjil. Nah, karena dia pengen berburu pahala di bulan suci Ramadan, karena begitu besar pahalanya, dia berbagi kepada orang yang sedang berpuasa di jalan. Kalau dia pulang kerja kejauhan, maka dia berinisiatif, mempunyai ide untuk membuat takjil. Ada lontong 1, gorengan 1, sama koran. Dibuka, alhamdulillah tuh buat para driver ojol yang di jalan, orang yang berada di jalan, sangat terbantu. Sunnah puasa yang ke-8 yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, teman-teman yang sudah bisa baca Quran, targetkan, saya puasa ini harus khatam 30 juz. Masya Allah, berarti satu harinya harus selesai 1 juz. 1 juz Al-Quran itu bisa kalian baca 5 kali dalam sholat. Setelah sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar. Karena kalau nggak salah 1 juz itu hampir 10 lembar. Ya, yang sudah bisa baca Al-Quran boleh dibiasakan untuk membaca Al-Quran setelah sholat atau sambil menunggu berbuka puasa boleh baca Quran. Nah, yang belum bisa baca Quran gimana Pak? Boleh baca buku tilawatinya, boleh baca ikrarnya, boleh baca ini dihafalkan lagi ya. Dan kemudian sunnah puasa yang ke-9, beriktikaf di masjid. Tahu iktikaf di masjid? Tahu gak? Biasanya orang-orang beriktikaf di masjid ketika itu pada 10 terakhir Ramadan. Dia beriktikaf. Untuk apa? Untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, kalau tadi sunnah puasa, sekarang ada amal yang membatalkan puasa. Coba dibacakan apa saja amal yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Catat ya, dengan sengaja. Biasanya kalau awal puasa belum. Biasanya kalau awal puasa
kalian langsung refleks bangun tidur, ke dapur, ambil minum, jangan lupa cemilan. Lagi puasa tuh, batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Kalau dia minumnya nggak sengaja, katakan awal-awal puasa, hari pertama puasa nih, sahur, mungkin setelah subuh tiduran, pas bangun tidur, tepek aja ke dapur, klek minum, puasa, langsung disimpan minumnya. Kalau hal kayak gitu nggak sengaja ya, nggak batal. Tapi kalau sengaja, habis main bola, habis main futsal, haus banget, kedapuran, ngumpet, ambil pojok, minum. Nah, itu sengaja untuk membatalkan puasa. Sama makan juga, aduh lapar banget, di rumah nggak ada orang, kedapuran, ini saya nasi goreng, ada sosis, dimakan sama marsal. Batal nggak puasanya? Batal, karena makan dan minumnya dengan sengaja. Ingat ya, walaupun tidak ada orang di rumah, tidak ada siapapun, Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi jujur dengan diri sendiri ketika kita berpuasa. Ada yang pernah ngumpet? Ayahnya kerja, mamanya kerja, di rumah sendirian. Wah, nggak ada mama nih, nggak ada ayah, haus, kedapuran, minum. Ada yang kayak gitu? Jangan ya, jangan. Muntah dengan sengaja, biar kira batal puasanya dimuntah-muntahin, dimasukkan tangannya ke mulutnya, terus muntah. Kalau muntahnya sengaja, puasanya batal. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan jauh, pusing, tiba-tiba naik bus atau naik mobil, muntah tanpa sengaja, itu nggak batal. Tapi kalau muntahnya dengan sengaja, puasanya menjadi batal. Yang ketiga apa? Keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Ya, yang tadi Pak Edi sampaikan, biasanya kalau perempuan menjelang remaja nanti akan keluar darah haid. Nanti tanyakan sama mamanya, mama ini apa? Nanti mamanya menjelaskan ya. Atau biasanya nanti kita ada pembelajaran tentang haid. Atau nifas bagi perempuan yang melahirkan. Hal yang membatalkan puasa selanjutnya yakni murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Kalian pernah dengar kata murtad? Pernah? Pernah dengar kata mu'alaf? Kalau mu'alaf, orang non-Islam atau Kristen masuk Islam, namanya mu'alaf. Yang kedua ada murtad. Murtad itu kebalikannya, udah Islam masuk Kristen. Yang biasanya ke masjid pergi ke gereja, itu namanya murtad. Kalau ada orang seperti itu, ketika ia berpuasa, maka hari itu juga puasanya menjadi batal. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Kita berpuasa untuk mendapatkan satu, surga, kedua pahala. Nah, pahala ini akan hilang pada satu, apa? Berbohong. Siapa yang suka berbohong? Ada bohong kepada teman, bohong kepada orang tua, bohong kepada guru. Masa kamu puasa enggak? Puasa Pak, benar. Iya. Tadi kalau temannya kamu minum di kelas. Enggak. Nah, misalnya ya, jangan berbohong. Karena ketika berpuasa, ia berbohong akan menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, ghibah. Apa itu ghibah?
membicarakan keburukan orang lain. Ada yang tahu maksudnya? Tahu? Tahu gibah? Tahu kan? Contohnya gini, Aisyah di belakang, misalnya lagi gak ada Sila nih di kelas. Sila, Aisyah di belakang gibah. Aisyah di kelas ngomongin Asila, ngomongin kejelekannya sama Namira. Namira tahu gak? Kemarin Asila gini. Asilanya enggak ada karena enggak masuk sekolah. Nah, yang dilakukan sama Aisyah sama Namira itu adalah gibah. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain atau temannya. Kalau kalian lihat hal-hal seperti itu, ingatkan temannya, gak boleh, no gibah. Apa? No gibah. Biasanya gibah itu kalau temannya gak masuk, yang paling rese, yang paling jahil, yang paling usil gak masuk, langsung tuh diomongin. Kalian tahu gak? Kemarin gini, gitu. Nah, teman yang baik langsung ingatkan, no gibah. Apa? Tidak gibah. Yang ketiga, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa adalah mengadu domba, mencaci maki, dan mengumpat. Tahu mengadu domba? Aisyah tahu nggak? Asia nggak tahu? Pak Emin contohin mengadu domba. Kata Adam, Ranaja, kamu bikin ribut no sama Abian, bilang satu, kamu katanya pasti kalah, kesel gak Ranaja? Yang benar, Adam, gitu kata Ranaja. Iya benar, coba kamu ke bawah. Adam datang lagi ke Abian, kamu dikatain tahu sama Ranaja, kamu itu dulu di bawah, bikin ribut, sama-sama kesel. Ranaja kesel, Abian pun kesel. Awalnya baik-baik saja karena ada kompor. Siapa kompornya? Ada ngadu-ngaduin. Kalau ayam diadu mending ya, orang diadu. Ranaja lagi diadu sama Abian. Ranaja turun, Abian turun. Kamu mau apa? Saling marah kan? Berantem tuh. Paham? Itu namanya mengadu domba, bukan domba binatang ya, bukan domba hewan. Itu namanya mengadu domba. Itu menghilangkan pahala puasa. Selanjutnya mencaci maki. Tahu? Mencaci maki, menghina, ngatain, meledek, menghina temannya dengan kata-kata yang nggak bagus, nggak baik, itu mencaci maki. Yang jelas kalau mencaci dengan kata-kata yang nggak terpuji, ya. Dan mengumpat sama, berkata yang tidak baik pula. Ini hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Nah, Pak Yasin akan bagi kelompok. Boleh teman-teman berdiri? Nah, sudah paham tadi materi yang disampaikan? Apa itu sunnah puasa, yang membatalkan puasa, rukun puasa, nanti ada dalam soal. Oke, kita buat 80 stand up, please. Berdiri, silakan berjalan. Mari berjalan-jalan. Hey, hey, buat jalan. Hey, hey, mari berjalan-jalan. Hey, hey, buat lingkaran. Hey, hey, mari berjalan-jalan. Hey, hey, buat lingkaran 3. Kembali. Sudah ada 3 kelompok.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil yang sudah Pak Yasin sampaikan. Pak Yasin kasih waktu 10 sampai 25 menit paling lamanya untuk mengerjakan. Silakan disiapkan lem atau lem kertas nanti ya. Satu kelompoknya Pak Yasin bantu. Boleh bergantian ya. Tadi sudah paham materinya? Apa itu puasa? Oke, bentar ya. Pak Yasin bagi 3 kertasnya. Kalau ada kertasnya, satu warnanya perwakilan ya. Ini udah.
Kalau yang sudah siap, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelum maju ke depan, silakan dicek dulu, dibaca lagi kelompoknya dapat tugas tentang apa dan hal apa. Nanti silakan diskusikan dengan temannya apa saja yang disampaikan. Kelompok dua sudah? Kelompok dua sudah? Boleh. 5 minutes more, 5 menit lagi. Nanti Pak Yasin pilih yang paling tertib duduknya, dia yang maju ke depan duluan kelompoknya. Finish? Kelompok 3, are you ready? Not yet. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? 3 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sepertinya kelompok 2 sudah nih. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1, 2, atau 3? Oke, hitungan mundur 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Waktunya selesai, oke? Sit nicely please. Oke, silakan dirapikan dulu.
Kelompok yang paling semangat Pak tes dulu. Kelompok 1 tepuk puasa.